acara satu dulu lah, acara satu ini. Jadi untuk praktikum kimia umum dengan saya ada 2 judul. 2 judul itu kayaknya dimampatkan dalam 2 hari ya. Jadi 2 judul 2 hari gitu. Judul yang pertama dari saya itu ada yang ini mana ya, untuk konvensional. Nah, dari saya judul pertama itu berupa verifikasi dan kalibrasi alat ukur. Nah, nanti teorinya bisa dibaca sendiri ya. Kalau teori-teori seperti ini saya tidak pernah menjelaskan secara detail teorinya. Jadi yang saya jelaskan bagaimana mengolah datanya biasanya dan bagaimana mendapatkan dan mengolah data. Nah, yang perlu diketahui di sini kapasitas dan nilai toleransi labu ukur. Jadi suatu peralatan kimia, ya entah itu labu ukur, entah itu gelas kimia, entah itu pipet ukur, yang jelas adalah peralatan gelas untuk mengukur, ya. Itu biasanya ada batas-batas tertentu yang harus ditoleransi. Karena ketika masa pemakaian yang terlalu lama, biasanya gelas-gelas ini atau peralatan-peralatan ini mengalami penurunan efektivitas atau penurunan efisiensi. Jadi udah nggak akurat lagi gitu ya. Harusnya dia misalnya nih, harusnya gelas kimia itu menunjukkan 100 mili, tapi sebenarnya itu tidak tepat 100 mili, bisa 98, bisa 101. Nah, itu karena biasanya alat-alat seperti ini sudah mengalami aus karena saking lamanya dipakai dan nggak pernah dikalibrasi. Nah, jadi kita langsung saja ke langkah kerja ya. Yang pertama, kalau persiapan ini jelas ya, ada persiapan. Yang kedua ada verifikasi alat ukur volume. Nah, itu ada labu ukur, ada pipet volume. Ada labu ukur dan ada pipet volume, ada 2. Nah, yang pertama siapkan labu ukur, ya labu ukur yang akan dikalibrasi, kemudian ditimbang bobot labu ukur kosong, ya beserta tutupnya. Tapi biasanya tutupnya itu hilang. Tapi ya coba nanti saya cari dulu. Kemudian bobot kosongnya atau massa kosongnya dicatat ya. Kemudian setelah ditimbang labu ukurnya itu diisi air. Kemudian dia ditanda bataskan. Ditanda bataskan itu maksudnya kan misalnya kan gini ya gambarnya. Nah, misalnya di sini ada tanda batas ya. Nah, itu harus pasti di sini meniskusnya yang menyentuh tanda batas. Ditanda bataskan. Kemudian ditimbang bobot atau massa labu ukur yang diisi air beserta tutupnya. Kemudian catat. Setelah dicatat, suhu air diukur. Kemudian air dikeluarkan dengan pipet hingga bawah garis tera. Ya. Jadi kan tadi sudah ditanda bataskan seperti ini. Oke, kemudian dipipet sehingga batasnya itu agak ke bawah sini ya, dipipet sekian mililiter gitu. Kemudian kalau sudah dimasukkan lagi, oke, dimasukkan air lagi, dipipet lagi sampai tanda meniskusnya ini. Begitu seterusnya hingga beberapa kali pengulangan. Biasanya sampai 5 atau sampai 10 kali pengulangan. Nah, kemudian kalau untuk pipet volume, dia dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan pada bagian luarnya, kemudian dicuci beker atau botol timbang sampai bersih, kemudian dibilas dengan alkohol. Kalau nggak ada alkohol ya nggak apa-apa, dikeringkan. Botol timbang ditimbang dan dicatat botol kosongnya. Kemudian ini sudah dicuci ya, kemudian dibilas.
Kemudian air suling dipipet dengan pipet volume sampai kira-kira 1 cm di atas tanda tera. Kemudian dipindah air suling ke dalam pipet. Nah, kalau sudah, timbang dan catat bobot air yang berada dalam botol timbang, suhunya diukur, kemudian diulangi hingga 5 kali percobaan, 5 atau 10 gitu. Jadi, misal kita punya botol timbang, ya, kemudian kita punya juga pipet ukur, misalnya volumenya 10 ml. Gitu. Nah, kalau ingin tahu massa dari pipet volume plus air itu kan nggak bisa ya kalau dia ditaruh di atas timbangan gitu. Sementara lokasi timbangannya itu kan kecil. Gitu. Neraca analitiknya itu kan kecil, sehingga dia harus ditaruh di cawan atau botol timbang. Sehingga misalnya kita sudah punya 10 ml di pipet, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, nanti yang ditimbang ini, karena dia secara volume lebih kecil, sehingga kalau untuk menimbang itu lebih mudah. Kalau pipet volume atau pipet ukur itu kan panjang gitu, dan dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi ya diakalinnya atau alternatifnya itu menggunakan botol timbang. Nah, kemudian untuk mendapatkan datanya, jadi sebentar. Oke, jadi tadi kan ini ulangannya 5 kali. Massa labu ukur. Kalau labu ukur itu ukurannya banyak ya, beragam ya. Ada yang 10 mili, ada yang 25 mili, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1000 juga ada, gede banget. Jadi mungkin nanti masing-masing kelompok itu berbeda volumenya. Nah, labu kosong ditimbang ya. Ditimbang itu diulangi sampai 5 kali. Timbang, kemudian angkanya berapa, ditimbang kosong gitu ya, kosong. Kemudian untuk labu plus air, ya labu plus air, setelah ditimbang tadi, kemudian diisi air sampai tanda meniskus tadi, kemudian ditimbang lagi berapa massanya. Nah, untuk pengulangan kedua itu tadi kan ada metode menggunakan pipet di air yang di dalam labu tadi dipipet sedemikian mili, kemudian dimasukkan lagi. Nah, setelah dimasukkan itu dia ditimbang lagi, kemudian diambil lagi sepermili dari air yang ada di labu, kemudian dibalikkan lagi airnya, dibalikkan ke dalam labunya sampai tanda meniskus, diisi lagi, ditimbang lagi. Nah, demikian seterusnya. Jadi kayak diambil, dimasukkan, diambil airnya itu ya, airnya diambil, dimasukkan, gitu. Itu sampai 5 kali pengulangan. Ya setelah dipipet, airnya dipipet, terus dimasukkan lagi, itu ditimbang, gitu, sampai tanda meniskus. Nah, lalu airnya, air berarti volume massa air, sorry bukan volume, massa air berarti massa labu plus air dikurangi massa labu kosong. Nah, nanti kalau suhunya ya biasanya menggunakan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian ini untuk kapasitas tadi per kelompok itu kan beda-beda, bisa dikasih 10 mili, bisa memilih yang 10 mili, bisa memilih 25 mili, bisa memilih 50 atau 100. Kemudian rata-rata massa air, ya, rata-rata massa air berarti di sini kan ada 5 pengulangan, nah itu di rata-rata. Oke, di rata-rata. Jadi pengulangan 1 tambah 2, 3, 4, 5 dibagi 5, dibagi N ya, dibagi N, jumlah pengulangannya. Berarti di sini massa rata-rata air. Nah, kalau sudah untuk tabel koreksi ini di skip ya, ini nggak ada, hilang. Oke, nggak ada. Kemudian rata-rata air ya hasilnya dari ini tadi, dari massa air, kemudian dibagi jumlah pengulangannya. Oke, nanti ketemu di sini.
Kemudian untuk rata-rata volume air dari massa ke volume, berarti ada rumus rho n per V ya. Ya. Nah, kalau selama ini kan kita tahu rho-nya itu air 1 gitu kan. Nah, di sini ternyata ada juga yang mengaitkan rho atau massa jenis itu dengan suhu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai 27 ya, suhu ruangannya 27 dengan tekanan 1 kPa atau 1 atm atau 1 atmosfer, berarti di sini kita temukan, kita tarik garis ke bawah, kemudian ini ke samping, berarti di sini sekitar 1,0045. Berarti rho-nya sekitar 1,0045. Nah, di sini tadi berarti rho-nya 1,0045. Berarti ini berubah-ubah Bu ya, bergantung pada suhu ruangan pada saat itu. 1,0045, kemudian masanya tadi kan, masa rata-ratanya tadi kan diketahui. Masanya misalnya X gitu ya, diketahui kan, tapi tadi ada perhitungannya, berarti volumenya ini per ini gitu ya. X-nya, masanya dibagi dengan rho-nya pada suhu 27 derajat Celcius. Ini ketemu. Kemudian untuk toleransi itu bergantung pada kapasitas. Jadi misalnya kelompok A itu mendapatkan kapasitas labu ukur 10 mili misalnya, atau 25 mili itu ya. Nah, kita kembali ke tabel ini ya. Jadi kalau misalnya 25 mili katakanlah ya, itu nanti bergantung pada dia grade apa, kelas A atau kelas B. Kalau misalnya kelompok A dapatnya 2 mili gitu, oh berarti dia bisa ditoleransi ketika plus minusnya itu 0,03 mili atau 0,06 mili. Oke. Berarti di sini ditulis katakanlah grade-nya grade B gitu aja ya. Tadi kan ada grade A dan grade B. Kok hilang? Oh ini. Nah, di sini tadi misalnya katakanlah dia 0,03. Oke. Nah, kalau sudah diketahui toleransi tadi based on tabel yang sudah diketahui, tabel yang ada di teori. Kemudian untuk simpangan deviasi, ya simpangan deviasi itu kita bisa peroleh dari mana? Simpangan deviasi itu bisa diperoleh dari perhitungannya cukup banyak ya sebenarnya. Bentar. Nanti tenang saja, nanti ketika di lapangan, ketika di lab maksudnya, ketika di lab nanti saya akan jelaskan ulang bagaimana mendapatkan datanya. Aku jelek banget. Nah, jadi untuk mendapatkan simpangan deviasi, ya, tadi kan ada 5 data ulangan nih. Tadi kan ada 5 data ulangan, 1 sampai 5. Oke. Oke, ini ulangan. Kemudian ini langsung saja massa air. N air ya. N air. 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di sini M air, berarti kalau sudah M air itu adalah massa labu plus air dikurangi massa labu kosong. Nah, itu kan artinya massa air. Sebentar, pemetaan tahap 1 selesai.
Nah, tadi kan M airnya, massa airnya berarti kan ada 5 kali pengulangan juga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah untuk mencari standar deviasinya, ya, ini massa airnya itu dihitung massa air rata-rata. Jelek banget ya kalau gitu. Massa air rata-rata berarti massa air 1, 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus massa air ulangan kelima dibagi 5. Kan gitu. Udah ketemu suatu nilai. Ya. Kemudian di sini tabel kolom selanjutnya itu adalah massa air dikurangi massa air rata-rata. Jadi katakanlah kita menggunakan kapasitas 25 mili. Kalau misalnya rho-nya 1 berarti massa air ya kurang lebih 25 juga gitu ya. Katakanlah di sini 25. Kemudian rata-ratanya ternyata ketemunya 25,6 misalnya atau 25,2. Berarti massa air dikurangi massa rata-rata, di sini 25 kan? Ya, 25 dikurangi 25,2 berarti minus 0,2. Oke. Kemudian ini dihitung sampai ke 5. Kemudian kolom selanjutnya adalah hasil dari pengkuadratan kolom ini. Jadi massa air dikurangi massa rata-rata kuadrat. Di sini ya, jadi misalnya di sini 0,2 minus 0,2 dikuadratkan berarti 0,04. Oke, kalau sudah semuanya dikuadratkan sampai 5 kali, kalau sudah ya. Kalau sudah setelah dikuadratkan semua itu dijumlah. Oke, dijumlah di sini. Setelah dijumlah, maka untuk mencari simpangan deviasinya sama dengan akar dari jumlah ini. Katakanlah jumlahnya adalah berapa ya? Katakanlah jumlahnya adalah 0,1 gitu ya. Katakanlah jumlahnya sekian. Dibagi dengan N atau pengulangannya dibagi 5, kemudian diakarkan. Nah, kalau sudah ketemulah itu kan simpangan deviasi. Ya. Nah, simpangan deviasi ini misalnya ketemunya adalah 0,003 gitu ya. Nah, ini plus minus. Jadi toleransinya tadi 0,03 toleransinya. Sedangkan ketemunya standar deviasinya atau FD-nya itu 0,003. Nah, nanti ini kan plus minus, simpangan deviasi itu selalu plus minus. Jadi toleransinya nanti 0,03 ditambah 0,003 itu berapa? Kemudian minusnya berarti 0,03 dikurangi 0,003. Jadi 0,03 ini ditambah dengan 0,003 dan dikurangi dengan 0,003. Nah, ketika hasil penjumlahan dan hasil pengurangan tadi tidak melebihi angka plus 4 dan minus 4, itu berarti dikatakan labu ukurnya masih dalam keadaan baik gitu ya. Maksudnya dia masih valid untuk pengukuran. Tapi ketika jumlah toleransi ditambah dengan plus minus simpangan deviasi tadi melebihi 4, ya itu berarti sudah nggak valid lagi. Gitu. Karena batasnya, ingat ya yang matematika yang awal sekali kan kita mempelajari kalau batasnya itu plus minus 4. Ketika dia keluar dari range, berarti dia sudah nggak valid gitu ya, bisa dikatakan begitu. Tapi ketika dia masih di dalam range berarti dia valid. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bingung nggak sama coretannya? Iya, bingung, Bu. Bingung? Bingung nggak? Bingung? Iya. Oke. Ya, kalau gitu nanti saya jelaskannya di itu aja ya. Karena saya itu kadang nggak nyaman kalau pakai coret-coretan yang susah banget.
Tapi intinya begitu ya. Jadi untuk mencari, kalau perhitungan nanti gampang lah, nanti saya jabarkan di papan tulis. Karena kalau di papan tulis itu kan besar ya, besar jadi kayak bebas gitu menulisnya. Bu Rita, saya izin bertanya boleh Bu? Iya iya iya. Untuk di bagian labu plus air itu, tadi kan Bu Rita diambil dulu terus ditetesin sesuai meniskusnya. Itu berarti Iya. kita untuk ngambil pipetnya memang terserah, terus intinya kita teteskan lagi harus sesuai Iya. meniskus baru ditimbang ulang, Iya diulangi betul. sampai 5 kali begitu Bu. Iya betul. Oke. Begitu. Terima Ah, kasih Bu. oke. Berarti intinya 5 kali pengambilan, 5 kali penetesan diteteskan sampai batas meniskus itu. Ya. Oke. Jadi Terima setelah kasih. batas kan diambil dulu, terus kan dimasukkan lagi sampai batas Iya, meniskus itu ditimbang, timbang. terus diambil Yang lagi, lagi, tetesin teteskan sampai lagi, meniskus, timbang. timbang lagi, gitu sampai 5 kali pengulangan. Baik. Ya, gitu ya. Nah, untuk labu ukur juga sama ya. Untuk pipet tadi juga sama. Hanya saja di sini masanya itu masa cawan pinggang. Ya, di sini kan labu. Karena kan untuk pipet juga untuk nimbangnya kan susah. Nggak bisa. Jadi kita pakai cawan. Nah, kemudian hmm, ini semuanya pakai ini ya, standar deviasi. Jadi nanti kalau misalnya belum ngeh dengan perhitungan standar deviasi ya nanti ke bawahnya juga masih bingung. Tapi nanti untuk perhitungan nanti pasti saya ulang ketika kita ada di lab ya. Nah, nanti ini saya jelaskannya di lab saja. Jadi kalau uh, ketika praktikum langsung saya jelaskan gitu. Saya itu terbiasanya seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada laporan hasil verifikasi neraca analitik ya. Kalau ini itu ada, kalau neraca analitik tadi kan ada volume ukur. Oke. Nah, pembacaan ya di sini Z. Kalian pernah lihat neraca analitik nggak ya? Ini neraca analitik itu ketika di on kan kemudian ditara itu nggak selalu angkanya itu menunjukkan 0,0000 ya gram misalnya, nggak selalu. Jadi bisa saja 0,0003, 0,002. Jadi dia kadang itu karena terlalu sensitif sehingga dia itu tidak bisa acak. Maksudnya acak itu dia tidak bisa pasti gitu. Nggak bisa dia misalnya 0, disuruh 0,00 itu nggak bisa. Karena biasanya sensitif sekali kalau untuk neraca analitik biasanya untuk farmasi ya. Jadi cukup akurat, sangat akurat sehingga sangat sensitif. Nah, pada saat Z itu ditara, sebenarnya kalian pernah lihat neraca analitik kan ya? Yang ada tutupnya, ada apa ya? Ada kaca depan belakang samping-samping ada kacanya, yang atasnya juga ada kaca. Pernah lihat nggak? Enggak. Nah, yang kayak gini. Ya, kayak gini ya. Ini neraca analitik ketika dia uh, kalau mengoperasikan kan di on kan, kemudian ditara gitu. Nah, ketika ditara itu hasilnya itu nggak selalu 0,0000, nggak selalu secantik ini. Bisa aja dia itu 0,0002, 0,0 ya 4 gitu misalnya. Ya tergantung itu berapa lama sudah dipakainya itu berapa lama. Ya semakin lama otomatis semakin lama masa penggunaan neraca analitik dia bisa dikatakan dia semakin tingkat validnya itu semakin rendah. Nah, nah,
Kemudian Z itu setelah ditara itu hasilnya biasanya 0,0003 misalnya. Nah, itu diulangi sampai 10 kali. Ditara berapa gitu ya. Terus N itu adalah masa anak timbang. Jadi setelah ditara dimasukkan anak timbangnya. Jadi anak timbang bentar. Kalau anak timbang neraca analitik nah kalau neraca timbang anak timbang neraca analitik itu seperti ini ya. Bisa dilihat nggak sih? Bentar, masih loading. Kayak gini ya. Itu banget. Kayak gini ya. Jadi ini jangan dibayangkan masanya kayak pedagang di pasar, enggak ya. Ini itu masanya ada yang 10 miligram, ada yang masanya 50 miligram, ada yang masanya 1 miligram. Jadi nggak kayak bakul nggak kayak orang jual lombok yang paling kecil anak timbangnya itu 1 on, enggak. Kalau neraca analitis karena dia skalanya itu kecil, bukan kilogram gitu ya. Jadi dia itu anak timbangnya juga kecil-kecil. Ada yang 1 miligram, ada yang 10 miligram gitu. Seperti ini penampakannya. Nah, itu nanti juga masa anak timbang itu bervariasi. Nanti setiap kelompok nanti akan diberikan anak timbang yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 10 miligram, ada yang mendapatkan 20 miligram, 50 miligram gitu. Nah, Z itu ditara, kemudian dicatat, kemudian anak timbangnya, misal kelompok A gitu ya. Kelompok A dapat yang 10 miligram, itu ditaruh di atas pinggannya, kemudian dicatat terteranya berapa. Oke. Kemudian diambil lagi anak timbangnya, ditara lagi, ya, ditara lagi, nanti dia Z-nya berapa. Kemudian dimasukkan lagi M-nya berapa. Demikian seterusnya sampai 10 kali pengurangan. Dan selisihnya yaitu masa M besar ini dikurangi Z. Nah, itu selisihnya berapa. Nanti anak timbangnya berapa gram atau berapa miligram. Standar deviasinya nanti bisa kita hitung melalui ini. Nanti maksimum pembacaan perbedaan berurutannya berapa. Ya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung di lab gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Bingung ya? Masih bingung ya? Oke. Nah, ini tadi yang mata acara praktikum yang pertama itu berupa ya begitu tadi menghitungnya. Jadi kita untuk pengen tahu apakah suatu alat itu masih valid, masih bisa digunakan atau tidak, gitu. Secara mengukurnya tadi. Sampai sini ditanyakan dulu nggak? Jadi kalau nggak ada, saya lanjut ke yang kedua, mata acara yang kedua. Penentuan air kristal. Ini lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Nah, kalau teori dibaca sendiri ya. Nah, kalau untuk ini air kristal, prosedur atau langkah kerjanya. Jadi nanti ada senyawa berupa CuSO4.H25 dipanaskan, dipanaskan dalam tabung reaksi.
Kemudian catat perubahan yang terjadi. Oke. Jadi 0,2 itu sebelumnya ada ditimbang ya. CuSO4 berarti ditimbang sebanyak 0,2 gram. Kemudian ditaruh di tabung reaksi. Kemudian dicatat perubahan yang terjadi sebelum dan setelah pemanasan. Dia dicatatnya pakai penjepit kayu. Kemudian tambahkan 3 ml air dalam padatan yang telah dingin dan amati serta catat perubahan yang terjadi. Oke. Kemudian ini secara kualitatif. Kalau kualitatif berarti dia tidak ada perhitungannya. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, mulai poin ketiga itu kuantitatif. Kuantitatif berarti dia ada perhitungannya. Larutkan Na2SO4 dalam air dan catat warnanya. Kemudian bisa juga dilakukan untuk CuNO3 atau CuCl. CuCl2. Itu bebas ya, maksudnya nanti bisa fleksibel di lab, itu saya pakai Na2SO4 boleh, saya pakai CuNO3 boleh, CuCl2 juga boleh. Kemudian letakkan cawan pijar atau kus di atas kaki 3 atau pembakar, dipanaskan selama 20 menit, didinginkan sampai 40, didinginkan gitu aja ya, dan masukkan di desikator atau iya dimasukkan di desikator ini sudah nggak ada juga di SDPN. Jadi itu pokoknya dipanaskan kemudian didinginkan gitu ya. Setelah dingin, cawan tadi ditimbang sebagai cawan kosong. Kemudian 1 gram cuplikan itu sampelnya bisa berupa CuNO3, bisa berupa CuCl2, bisa berupa CuSO4, itu dimasukkan ke dalam cawan tadi. Dimasukkan ke dalam cawan, kemudian dipanaskan lagi, dan setelah dipanaskan didinginkan kembali. Jadi langkahnya ini lama. Bentar. Jadi awalnya yang pertama itu dia timbang cawan kosong. Kemudian timbang 1 gram CuSO4. Ini yang kuantitatif ya, yang kuantitatif. Setelah ditimbang CuSO4 menggunakan kertas timbang. Nah ini atau setelah ditimbang ke CuSO4 ini dimasukkan ke dalam cawan kosong. Nah, cawan kosong yang berisi CuSO4 itu ditimbang lagi sebelum dipanaskan. Cawan plus CuSO4. Nah, kemudian setelah ditimbang, setelah kita tahu massa cawan plus CuSO4, kemudian dia dipanaskan sampai 20 menit biasanya, kemudian didinginkan lagi. Nah, setelah dingin barulah ditimbang lagi, penimbangan yang kedua. Oke. Nah, filosofinya bagaimana? Jadi filosofinya begini. Kita kan punya suatu sampel berupa CuSO4 titik H2O gitu ya. Nah, ketika CuSO4 H2O ini dipanaskan di proses yang ini, itu H2O-nya akan menguap. Oke, H2O-nya akan menguap, kemudian setelah menguap itu kan tadi kan didinginkan lagi. Ketika proses pendinginan dia menyerap lagi H2O. Gitu. Ya. Jadi
misalnya kita punya sampel CuSO4, tapi kita nggak tahu berapa sih jumlah H2O-nya. Jadi katakanlah ini adalah X H2O gitu. Nah, kalau diminta mencari berapa nilai X-nya, itu kalian bisa menghitung. Ya. Jadi massa CuSO4 tadi setelah ditimbang yang kedua ya, setelah dipanaskan, itu yang ada adalah CuSO4 saja, nggak pakai H2O. Anhidrat namanya, CuSO4 anhidrat. Kemudian massa CuSO4 anhidrat atau tanpa H2O ini tadi itu dikurangkan dengan massa CuSO4 hidrat atau yang mengandung H2O. Jadi yang di sini, yang sebelum pemanasan itu ada CuSO4 XH2O gitu kan. XH2O. Kemudian di sini ada CuSO4. Nah, setelah pemanasan kan otomatis H2O-nya hilang tuh, menguap. Tinggallah CuSO4. Nah, nanti kalian diminta menghitung berapa sih H2O yang menguap gitu. Jadi dari perbandingan massa, selisih dari CuSO4 X2O dikurangi CuSO4 saja, itu bisa diketahui berapa H2O yang menguap. Sehingga ketika sudah diketahui massa atau kadar H2O yang menguap, nanti bisa diketahui X-nya itu berapa atau berapa H2O yang terikat dalam sampel gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Bingung ya? Iya, Bu. Iya, bingung. Lumayan. Lumayan. Ya, kayak nanti saya jelaskan lagi ya di lab ya. Kalau praktikum aja ya. Kalau ini untuk gambaran dulu, jadi kira-kira kalau misalnya di lab itu mau ngapain gitu. Jadi cuma memanaskan, menimbang, memanaskan, menimbang gitu. Oke, saya cukupkan dulu yang ini. Kemudian saya akan coba untuk menjelaskan tentang masih ada satu lagi ya. Nggak efektif, tapi ini dicampur jadi satu gitu. Coba ini untuk bahan yang terakhir saya share tentang mungkin setelah praktikum itu kan ada semacam presentasi gitu ya, semacam seminar. Setiap kelompok mempresentasikan hasil praktikumnya, kemudian didiskusikan bersama teman-teman sekelas gitu ya. Nah, di sini saya akan coba sedikit saja ya, sedikit tentang bagaimana sih teknik presentasi atau pembuatan tayangan yang baik gitu. Ya sebenarnya sih standar aja, cuman untuk basic science, untuk kita scientist gitu ya, bukan ilmu sosial, itu minimal dalam membuat tayangan itu harus cukup ringkas ya, harus ringkas, kemudian poinnya saja yang ditulis, namanya juga PowerPoint kan, berarti the power of point, maksudnya poin yang dituliskan nanti pembicara yang akan menjelaskan poin-poin tersebut. Jadi yang pertama harus dilakukan, dia harus mempersiapkan dulu materinya, kemudian pemilihan warna, jadi jangan terlalu mencolok, jangan pakai pink atau ungu gitu ya, itu terlalu feminin. Kalau untuk pembahasan tentang sains, dunia ilmu saintis gitu, ya alangkah baiknya kalau backgroundnya itu yang ya warna putih atau warna hitam, nanti tulisannya warna putih gitu. Jadi
yang nggak terlalu alay gitu ya. Kemudian bentuk huruf jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar sekali. Ya kalau besar ya buat huruf gitu, kalau kecil nanti ya buat mungkin penjelasan singkat, ya harus singkat. Kemudian kalau untuk ilustrasi ketika praktikum itu kalian bebas gitu ya, jadi tidak menggunakan ilustrasi kartun, tapi berupa real ketika kalian sedang berada di laboratorium. Nah kemudian untuk ada tampilan slide ya, tampilan slide itu desain media presentasinya menggunakan lens. Kalau di Google itu banyak ya, jangan lebih di animasi itu sekedar untuk perpindahan atau transisi dari slide 1 ke slide 2 itu boleh pakai animasi. Nah untuk mempresentasikan ya yang pertama kalian harus percaya diri, kemudian percaya diri aja itu nggak cukup ya kalau tidak ditunjang dengan penguasaan materi. Jadi kalau ngomong aja tapi nggak ada ilmunya itu juga jadinya aneh. Kemudian pengenalan karakter peserta. Jadi kalau karakter peserta itu misalnya gini, kadang itu saya ikut misalnya kuliah dengan profesor. Nah, kata saya profesor itu usianya kami jauh. Nah, kalau ngomong itu nggak sefrekuensi. Dan pemateri yang menyampaikan itu tidak tidak sadar sekolah itu harus bagaimana sih karakter pesertanya ya. Kalau misalnya terlalu jarak ya terlalu jauh bahasanya itu bahasanya biasanya kalau seperti stop dicampur jadi satu jatuhnya pengenalan karakter peserta yang bicara dengan dia dan ya kalian gimana mudah dipahami. Jadi orang itu kelihatan pintar bukan karena dia bisa ngomong banyak ya, tapi orang itu kelihatan pintar bisa menekan orang pintar ketika yang diajak ngomong itu ngerti. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan kemudian saya tanya kalian paham nggak, terus nggak ada yang jawab, itu saya merasa saya belum pintar karena kalau kita kalian dan malu gitu kayak kalian nangkep maksud kalian ini orang dari apa yang anda yang deliver padahal itu juga nggak ngerti loh please gitu bahasanya bahasa dewa karena dia juga nggak ngerti. Nah jadi mungkin profesornya itu dia pintar memang secara tekniknya pintar cuman dia belum mengetahui atau belum melihat makanya ya biasanya suaranya lancang aja jadinya dia sebenarnya nggak offline. Lalu teman-teman yang menarik biasanya bisa pilihan kalau misalnya mau create dulu ya apa saja. Saya ya apa
enggak dia belum paham. Ya. Ada lagi yang namanya dengan saya jelaskan ulang. Oke. Nah, Bu, saya ya. kalau yang presentasi di sini dan yang menjelaskan itu yang dipresentasikan yang model umum saja dia atau namanya aja atau semuanya. Jadi nanti itu ya, jadi kita ada tes kelompoknya dia jadi misalnya kelompok A itu bagian mempresentasikan materi apa, kelompok B mempresentasikan materi apa. Jadi nggak satu kelompok semua kita jadi tapi berdasarkan pendidikan. Kalau kita maaf untuk absensinya belum ada. Iya, saya buka. Kalau praktek ini diajarkan juga atau sesuai dengan jadwal. Nah, itu kurang. Coba nanti saya tes sekarang aja ya. Oke, kalian sama yang matematika tadi jangan lupa presentasi. Setelah saya buka ya. Baik, kalau ada yang kalau sudah ada yang mau ditanyakan, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini berkah dan bermanfaat.